Halo, perkenalkan nama saya Umi Lastari. Kali ini kita membahas tentang langkah menganalisis film dengan pendekatan psikoanalisis Lacanian. Nah, materi ini saya ambil dari manuskrip yang belum dipublikasikan, yang saya tulis sendiri, dengan judul Nasionalisme dalam Film Nawawi Ismail. Terus, untuk meneliti film nih, oke, yang pertama kali harus dilakukan adalah metode mengumpulkan data atau metode pengumpulan data. Gimana sih ngumpulin data film? Nah, yang pertama kalian harus lakukan gitu kan, kalian harus nonton film itu berulang-ulang. Kalau kalian nonton satu kali aja, kalian cuman berakhir jadi nulis review. Kalau dua kali, kalian nulis kritik. Nah, untuk penelitian itu bisa lebih dari 3 kali gitu kan, karena dengan menonton berulang-ulang, kalian nanti bisa milih film mana atau objek mana sih yang cocok untuk analisis kalian. Oke, terus setelah itu kalian bisa meminjam konsep dari semiotika, dan di sini saya ngambil dari teorinya Roland Barthes, yakni analisis struktural naratif untuk memilah-milah alur film. Nah, di analisis struktural naratif itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendeskripsikan peristiwa dalam film. Nah, peristiwa ini terdiri dari siapa yang ada dalam peristiwa itu, apa yang dilakukan, kapan dan di mana peristiwa itu berlangsung, terus mengapa peristiwa itu ada, terus bagaimana peristiwa itu berlangsung. Oke, jadi kalian harus mendeskripsikan secara kronologis maupun enggak kronologis. Dan dengan demikian, dengan membreakdown lagi siapa sampai bagaimana gitu kan, kalian nanti bisa masuk lagi untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi narasi. Nah, menurut Roland Barthes, fungsi itu ada dua, yakni fungsi kardinal, itu biasanya berisi pilihan atau probabilitas, terus dia lebih ke resiko. Terus yang kedua ada fungsi katalis, dan dia biasanya itu menjamin berlangsungnya fungsi kardinal. Oke, kalau kalian melihat di film, ada karakter yang tiba-tiba harus memilih antara sekolah lagi atau menikah. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai fungsi kardinal. Terus ternyata ketika si karakter itu memilih sekolah, dan di adegan selanjutnya ada dia mencari beasiswa, dia mencari pinjaman dari orang tua, dan sebagainya, itu tadi disebut fungsi katalis. Nah, setelah fungsi-fungsi ini kalian sebutkan, kalian harus mendeskripsikan indeks. Dan menurut Roland Barthes, indeks itu dalam cerita ada dua. Yang pertama adalah pure index, itu biasanya butuh interpretasi. Dan di sini saya ngambil contoh dari film Benyamin Tukang Ibu. Ini ada sepatu boot yang minta diinterpretasikan karena tiba-tiba si Benyamin itu dapat sepatu boot waktu mancing. Boot bisa diartikan sebagai dwi fungsi ABRI karena film ini dibuat pas ABRI lagi nggodok tentang kebijakan itu, atau tentang kolonialisme karena di dialog selanjutnya ada si Benyamin ngomongin sepatu boot dari Belanda. Terus selanjutnya yang kedua itu ada informatif index, itu biasanya dia memberikan konteks ruang sama waktu. Contohnya itu kayak pakaian yang dipakai sama si karakter itu kayak gimana, topinya seperti apa, terus logat si karakter itu kayak gimana gitu kan. Dari cara ngomongnya dari cara ngomongnya Benyamin kita tahu bahwa dia orang Betawi. Nah, itu indeks informatif. Oke nih, setelah kalian deskripsi satu gitu kan, dari peristiwanya kayak gimana, narasinya seperti apa, fungsi narasi seperti apa, indeks itu kayak gimana, selanjutnya kita melakukan analisis film. Oke, untuk mempermudah analisis, pastikan kalian udah tahu
teori atau kata kunci psikoanalisis mana yang mau kalian gunakan. Terus di sini saya hanya gunain simptom, hasrat, sama fantasi yang sudah ditawarkan sama Todd McGowan. Oke, nah pertama-tama untuk analisis kita harus mengidentifikasi simptom atau gejala. Nah, dalam tradisi klinis, simptom itu adalah manifestasi ketidaksadaran yang muncul dalam kesadaran. Nah, untuk karya audiovisual, simptom itu bisa berupa objek bunyi atau objek kasat mata yang muncul berulang-ulang. Terus kalau kalian nemu dialog yang aneh-aneh, mungkin itu bisa jadi simptomnya. Kedua, kita bisa mengidentifikasi hasrat. Hasrat dalam film itu kayak bensin yang menggerakkan alur cerita. Kan kalian tahu kalau semuanya ada karakter, itu dia termotivasi itu setelah dia kehilangan atau kepingin sesuatu. Nah, dari situ kalian nanti harus cek kembali karakterisasi itu seperti apa, goalnya seperti apa, terus apa yang dilakukan. Karena hasrat itu munculnya dari perjalanan karakter. Nah, terakhir adalah mengidentifikasi fantasi. Setelah hasrat yang diperoleh, identifikasi fantasi bisa dilakukan. Fantasi sendiri merupakan cara untuk menjawab hasrat. Setelah fantasi teridentifikasi, maka nanti kita bisa melakukan pengelompokan film. Terus fantasi itu biasanya berupa resolusi atau jawaban untuk akhir cerita. Bisa happy ending, bisa sad ending, bisa datar. Oke, itu tadi langkah-langkah sampai analisis. Terus sekarang saya mau ngasih contoh dari apa yang telah saya lakukan untuk film Samson Betawi, karyanya Nawi Ismail tahun 1975. Konteksnya ini dibuat waktu Orde Baru. Saat Orde Baru itu kan pemerintah melanjutkan pembangunan di Jakarta. Untuk pembangunan ini, orang-orang Betawi terusir dan harus ke pinggiran gitu, kayak Depok, kayak Tangerang, itu kan orang-orang Betawi larinya ke situ. Terus di dalam film Samson Betawi itu ada karakter namanya Samson, ya kayak Alkitab itu, dia dianugerahi kekuatan. Terus dia jatuh miskin dan keluarganya pergi ke Depok di pinggiran sono ke Udik. Terus si waktu dewasa Samson pingin dapat duit nih, akhirnya dia pergi ke Jakarta. Terus dia ditemuin sama Sultan Melenggang di Langit. Akhirnya dia diajakin untuk jadi pegulat profesional dari yang pertamanya di lapangan, terus akhirnya kering. Terus di tengah-tengah cerita, si Samson itu ketemu sama Siti Duile. Ternyata Siti Duile itu adiknya si Jabrik, lawan Samson yang paling akhir. Nah, Jabrik minta tolong sama Siti Duile, nyari tahu kelemahannya Samson apa. Terus Siti Duile nyukur bulu keteknya Samson. Terus akhirnya waktu Samson sama Jabrik berhadapan, Samsonnya kalah. Nah, dari breakdown ini gitu kan, dari cerita tadi, saya menceritakan ulang tadi dan memilih-milih film atau image mana yang pas gitu kan untuk mewakili alur tadi. Kita bisa melihat perkembangan karirnya ini dari satu foto ke foto yang lain. Oke, terus setelah kalian tahu narasinya kayak gimana, terus fungsi indeksnya seperti apa gitu kan, kita bisa mengklasifikasi, melihat kembali objek A-nya mana, fantasinya mana, dan contoh adegannya seperti apa. Di sini saya melihat bahwa Jakarta dalam Samson Betawi itu sebagai objek A. Terus fantasinya itu kekuatan Samson, ada merantau sama Siti Duile sama si Jabrik. Merantau sama Siti Duile karena si Samson itu berharap bisa menaklukkan Jakarta. Tapi ternyata gara-gara si Jabrik itu dia gagal untuk menaklukkan Jakarta. Terus habis itu setelah kita tahu mana fantasinya, kita breakdown di sini di adegan-adegannya. Oke. Ini contoh aja, saya nggak akan sampai ke kesimpulan, karena kan yang terpenting adalah gimana sih kita, kajian film tuh kan dia termasuk ke humaniora gitu kan. Kadang-kadang humaniora tuh dianggap nggak punya bukti yang valid gitu.
Tetapi dengan cara yang kita breakdown, kita bikin tabel-tabel itu, kita bisa meyakinkan pembaca kita bahwa apa yang kita lakukan, kerja-kerja penelitian semacam ini valid gitu kan. Valid untuk apa? Untuk membaca kebudayaan, untuk melihat perkembangan suatu masyarakat, untuk menawarkan sesuatu yang baru. Nah, itu tadi contoh-contohnya kayak gimana dan langkah-langkahnya seperti apa. Nah, terakhir, kalau kalian tertarik dengan pendekatan psikoanalisis, syarat utamanya, pertama-tama, kalian harus jadi pendengar dan pembaca yang baik. Tonton itu film sampai akhir, sampai kalian muntah, sampai kalian hafal satu persatu adegan, sampai kalian hafal karakternya. Oke, kedua, kalian harus tahu sejarah sebuah kebudayaan dan sejarah simbol visual. Karena kalau kalian nggak tahu sejarah ini gitu kan, kalian nggak akan bisa melakukan interpretasi. Karena seperti yang kita pahami bareng-bareng, simbol itu kan dia terbentuk oleh kesepakatan masyarakat. Dan di film itu banyak sekali simbol-simbol yang harus kita interpretasikan. Karena dengan interpretasi simbol kita bisa melakukan pemaknaan. Oke, terakhir adalah kita harus bersikap kritis. Jangan langsung percaya dengan apapun yang kita lihat dan kita dengar. Karena dengan cara demikian, kita bisa melanjutkan penelitian ini menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, itu tadi sekian dari saya, dan selamat mencoba untuk menelaah film dengan langkah-langkah seperti yang telah saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih.